wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan tema CPU yang beranggotakan Dewa Firmansyah, Yohanes Supriyanto Elo, Muhammad Rafi Bintang, Raji Fernando Tony, dan Dava Al-Bajiri Iskandar. Presentasi nilai pada CPU. Pertama, Reduced Instruction Set Computing RISC. Arsitektur menggunakan set instruksi yang relatif kecil, dan RISC chip dirancang untuk mengetahui instruksi dengan cepat. 2. Complex Instruction Set Computing CISC. Arsitektur menggunakan set instruksi yang luas sehingga langkah-langkah yang lebih sedikit beroperasi. Atau front-side bus adalah lebar jalur transfer data pada prosesor yang berfungsi mengirim dan mengambil data yang dari komponen komputer. FSB ini sering digunakan dengan istilah PC sebagai gambaran Intel Pentium 4 1,6 GHz. PC bin 400 berarti prosesor tersebut bekerja dengan bus atau FSB 400 MHz dalam satu kali pengiriman data. Prosesor mampu mengirim data sebanyak 400 juta. Kemampuan FSB pada prosesor harus ditunjang dengan kemampuan FSB yang dimiliki motherboard agar diperoleh kinerja yang maksimal. Clock speed adalah kecepatan prosesor dalam melakukan proses data atau eksekusi perintah yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 detik. Misalnya, Intel Pentium 4 1,6 GHz berarti prosesor mempunyai kecepatan untuk dieksekusi perintah sebesar 1600 juta dalam 1 detik. Semakin besar nilai clock speed, semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Fungsi CPU pada komputer. Berikut di bawah ini ada beberapa fungsi CPU pada komputer. Yang pertama, storing, yang kedua, decoding, yang ketiga, executing, yang keempat, fetching. Yang pertama, fungsi storing. Fungsi pertama yaitu fungsi storing, di mana fungsi ini menyimpan data dari CPU. Dengan begitu, seorang yang akan memakai perangkat komputer bisa memerlukan perangkat untuk menyimpan data secara permanen. Yang kedua, fungsi decoding. Fungsi decoding merupakan sistem CPU dengan program yang bisa dijalankan menggunakan kode instruksi. Dengan begitu, bisa diterjemahkan oleh CB yang bisa mengenalinya di kode binar. Dengan begitu, decoding sebuah proses yang bisa menerjemahkan sebuah program ke dalam bahasa yang mampu dimengerti oleh CPU, sehingga bisa dilakukan dalam semua program. Yang ketiga, fungsi executing. Fungsi executing adalah sebuah program yang bisa dieksekusi oleh CPU yang bisa melakukan sesuatu. Hal ini membuat perhitungan bisa memakai komponen CPU. Maka, fungsi ini juga disebut sebagai ALU atau Arithmetic Logical Unit, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk seluruh proses komputasi logis pada komputer atau perangkat lainnya. Yang keempat, fungsi fetching. Fungsi fetching merupakan istilah yang bisa dipakai dalam komputasi sebagai memanggil atau mengambil sebuah data. Hal ini membuat perangkat komputasi data bisa disimpan menggunakan alamat di hard CPU. Kelebihan atau kekurangan dari Central Processing Unit atau yang biasa kita bisa bilang atau kita singkat yaitu CPU. CPU, Central Processing Unit, adalah salah satu perangkat komputer yang bekerja dan menerima melaksanakan perintah dari perangkat lunak. CPU diibaratkan otak segala dari komputer. Karena dengan tidak adanya CPU, maka semua komputer tidak akan berfungsi dengan semestinya. CPU juga berperan menentukan kualitas dan teknologi komputer itu sendiri, serta cepat dan lambatnya performa komputer tersebut ditentukan oleh CPU. Kelebihan dari CPU adalah berperan sangat penting dalam keseluruhan dalam pengoperasian komputer, memiliki kesamaan dengan kalkulator dengan proses daya, proses yang lebih cepat dan kuat, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, utama dengan cara menerjemahkan instruksi serta mengeksekusi sesuai alur perintah, memproses dan mengelola semua kalkulasi dan perintah. Tak hanya itu, juga
CPU juga mengoperasikan aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari informasi dan memori yang dimasukkan melalui perangkat keras. Untuk menunjang pengoperasian pada komputer, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mampu mengambil instruksi-instruksi dan memori utama, mengambil data dari memori utama untuk proses mengirimkan instruksi ke ALU jika ada perhitungan aritmatika. Kekurangan dari CPU yaitu adalah perangkat ini melekat pada motherboard, membuat susah diganti keduanya jika terjadi kerusakan. Untuk cara kerjanya juga tidak secanggih PC desktop, karena tidak semua untuk di-upgrade. Sayangnya CPU tidak memiliki fitur multi-core. CPU kurang cocok jika digunakan untuk bermain game ataupun editing. Macam-macam jenis CPU beserta fungsinya. CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras atau hardware, dan CPU bertugas untuk menerima perintah yang masuk di komputer. CPU juga merupakan otak dari komputer. Fungsi utama CPU yaitu melakukan operasi aritmatika ataupun logika yang diambil oleh memori dan dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Yang pertama adalah Intel. Intel prosesor banyak digunakan dalam berbagai perangkat komputer. Intel diproduksi oleh perusahaan multinasional yaitu Intel Corporation. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1968, di mana pusat produksinya berada di Amerika Serikat. Kelebihan dari Intel adalah tidak mudah panas, jumlah core banyak, cache memori besar, sudah mengkombinasikan core single maupun multi-core. Lebih bagus dari segi multimedia dibandingkan grafis, tidak mengeluarkan suara yang berlebihan saat bekerja. Kekurangan dari Intel adalah biaya yang mahal, tidak semua prosesor Intel memiliki jumlah core yang banyak, kurang unggul dalam segi grafis. Lalu yang kedua adalah AMD, atau Advanced Microprocessor, atau yang lebih dikenal masyarakat luas disebut AMD, merupakan sebuah perusahaan multinasional kedua setelah Intel Corporation yang merupakan pemasok global mikroprosesor yang mengangkat arsitektur x86. Produksi dan pengembangnya berada di Sunnyvale, California. Kelebihan dari AMD adalah biayanya yang lebih murah, dapat mendeteksi malware, dan lebih unggul dari segi grafis. Kekurangan dari AMD adalah kalah nama dari Intel, lebih cepat panas ketika bekerja, kurang unggul dari segi multimedia. Yang ketiga adalah ARM, atau Advanced RISC Machine, merupakan arsitektur yang mengangkat prosesor 32-bit RISC hasil pengembangan dari ARM Limited. Sebelum versi Advanced, ARM adalah prosesor yang digunakan di keluarga x86. Prosesor ini cocok dengan daya rendah, oleh karena itu ARM merupakan prosesor yang digunakan untuk prosesor pada ponsel. ARM didirikan pada tahun 1990 yang berpusat di Cambridge, Inggris. Prosesor didesain khusus untuk pasar mobile. Kelebihan dari ARM adalah harga yang cenderung murah, berdaya rendah, mengimplementasikan teknologi baru, dan arsitektur prosesor yang terbanyak yang digunakan di dunia. Kekurangannya adalah performa tidak tinggi. Yang keempat adalah Cyrix. Cyrix merupakan perusahaan pengembang mikroprosesor komputer yang didirikan pada tahun 1988 oleh mantan anggota staf Texas Instruments atau TI di Hudson, Texas. Cyrix merupakan salah satu pemasok prosesor dengan performa yang cukup tinggi. Kelebihan dari Cyrix adalah temperatur suhu yang rendah, dan kekurangannya adalah performa penggunanya masih kalah dengan Intel atau AMD. Yang kelima adalah Transmeta. Transmeta merupakan perusahaan pengembang bidang semikonduktor mikroprosesor. Pusat produksinya berada di California. Kelebihan dari Transmeta adalah konsumsi daya yang ringan dan bisa mengatur suhu secara optimal. Lalu kekurangannya adalah banyak pengguna komputer atau laptop yang tidak mengetahui prosesor ini karena pemakaiannya sangat jarang. Dan untuk merasakan performa dari segi prosesor ini, disarankan untuk membeli komputer atau laptop yang berprosesor Transmeta. Yang keenam adalah Apple. Apple Incorporation atau yang sebelumnya bernama Apple Computer didirikan tahun 1976 yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, serta penjualan produk seperti elektronik, laptop, serta perangkat lunak komputer. Pada tahun 2007, kata komputer dihapuskan dan menjadi nama Apple sejak peluncuran produk iPhone. Kelebihan dari Apple adalah prosesornya lebih cepat, bisa menggunakan 6 core, menanamkan GPU quad-core, dan hemat daya. Kekurangannya adalah harga yang cenderung mahal, selalu berbayar untuk tiap fasilitasnya. Lalu yang ketujuh adalah IBM. IBM International Business Machine Corporation. Prosesor merupakan perusahaan yang bergerak dalam membuat dan menjual beragam hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunak komputer. Didirikan pada tahun 1911
lalu produksinya mulai beroperasi sejak tahun 1888. Perusahaan ini berkantor pusat di Arlington of North Castle, New York, Amerika Serikat. Kelebihannya adalah prosesornya semakin kencang, memiliki 8 core, didesain untuk mendukung pengembangan grid computing. Kekurangannya adalah lemah dalam urusan grafis. Bagian-bagian CPU beserta fungsinya. Yang pertama ada prosesor. Penyebutan istilah dari CPU ini pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip card yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Yang kedua ada RAM, Random Access Memory, merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. RAM bersamaan dengan prosesor sangat menentukan bagaimana sebuah komputer bisa bekerja dengan baik, terutama dari segi multitasking. Oleh sebab itu, RAM komputer menjadi sangat perlu diperhatikan karena sebagian besar komputer bekerja sesuai dengan kapasitas RAM yang dimiliki suatu perangkat. Yang ketiga ada VGA card, atau kita kenal dengan istilah graphic card. Juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Tanpa adanya VGA card ini, maka kita sebagai user tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. VGA card membantu menampilkan semua proses yang terjadi di dalam CPU ke dalam display komputer user. Yang keempat ada hard disk. Hard disk merupakan bagian lainnya dari CPU. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca data. Yang kelima ada motherboard. Motherboard, prosesor, RAM, VGA card, hard disk, dan perangkat lainnya tidak akan berguna di dalam CPU apabila tidak saling terhubung di dalam motherboard, atau juga sering dikenal dengan nama mainboard. Apabila diibaratkan sebagai sebuah kotak kecil, motherboard diibaratkan sebagai tanah yang melandasi berdirinya sebuah bangunan seperti kantor wali kota, DPRD, hingga perumahan warga. Yang keenam ada power supply. Power supply, jangan lupakan bagian CPU yang satu ini, ya power supply data yang biasa dikenal dengan istilah PSU. PSU juga merupakan salah satu bagian CPU yang sangat penting karena menyangkut masa pakai dan juga performa dari sebuah komputer. PSU atau power supply ini tentu saja sangat penting fungsinya karena PSU bertugas untuk memberikan suplai listrik bagi prosesor agar dapat bekerja. Yang ketujuh ada cooling fan. Meskipun memiliki harga yang relatif jauh lebih murah dibandingkan CPU lainnya, namun jangan pernah meremehkan si kecil yang satu ini. Cooling fan apabila tidak diperhatikan penggunaannya dengan tepat, maka bisa berakibat buruk bagi keseluruhan sistem komputer Anda. Cooling fan memiliki fungsi yang sangat vital dalam menjaga suhu dan CPU Anda. Dalam prosesnya, sebuah komputer akan mengalami peningkatan suhu dan menjadi sangat panas, terutama apabila melakukan pekerjaan yang sangat berat. Yang kedelapan ada casing CPU. Casing CPU satu lagi bagian-bagian CPU yang mungkin sering dilewatkan, yaitu casing. Casing merupakan kotak yang biasanya terbuat dari aluminium yang digunakan untuk menempatkan keseluruhan perangkat dan juga bagian dari CPU. Selain dapat membantu mempercantik tampilan dari sebuah komputer dan juga agar keseluruhan sistem komputer terlihat rapih, casing juga memiliki andil yang sangat besar untuk membantu proses pendinginan.